hubungan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi tema besarnya adalah penolakan, pembangkangan, dan juga penistaan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah. Nah, jadi pembangkangan itu bisa dalam wujud sikap, perbuatan, bisa juga dalam bentuk ucapan. Nah, di antara penistaan itu adalah mereka melontarkan kosakata-kosakata yang tidak pantas diucapkan kepada Rasulullah. Nah, jadi kalau kita orang Jawa misalnya dalam bahasa ngoko atau bahasa Jawa kasar ada bel, gitu, bel gedes, gitu. Kemudian ngapusi, lansak terus. Nah jadi beneran tuh, masa, dan sebagainya, gitu. Nah itu semua adalah kosakata yang menunjukkan pembangkangan atau penolakan. Nah, Bapak saya muliakan. Jadi di sini ada di tafsir Fakhruddin Ar-Razi jilid 3 halaman 242. Walakin jumhurul mufassirin dan seterusnya, mayoritas ahli tafsir menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melontarkan kosakata ra'ina. Karena kosakata ra'ina itu mengandung berbagai macam kerusakan atau sesuatu yang buruk. Antara lain adalah yang pertama, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengajarkan suatu ilmu, para audien, para peserta didik itu kemudian mengucapkan ra'ina ya Rasulullah. Jadi semacam kayak mungkin kalau misalnya orang mengajar gitu, terlalu cepat atau mungkin terlalu ndaki atau terlalu berat materinya kan, kayak makna ra'ina itu ya pelan-pelan Rasulullah, atau ya itu bahasanya kok terlalu rumit misalnya kayak gitu, kira-kira seperti itu. Ya itu wajar-wajar saja. Nah, tetapi kemudian oleh orang Yahudi itu di semacam kosakata seperti itu semacam diplesetkan, kalau kata orang Jawa diplesetkan itu diubah semantik atau maksudnya. Jadi ra'ina itu yang artinya sebenarnya pelan-pelan ya Rasulullah, atau bahasanya jangan terlalu rumit ya Rasulullah, mungkin dalam metode pengajaran begitu. Nah, tapi kemudian diplesetkan oleh orang Yahudi yang kemudian kata-kata ra'ina itu di dalam aslinya kan ra'ina itu bahasa Arab, aslinya bahasa Arab, tapi diplesetkan dalam bahasa Ibrani. Itu yang kemudian artinya ra'ina dalam bahasa Ibrani itu artinya isma, gitu, isma. Jadi kayak semacam membentak, dengar, kayak gitu. Nah tentu ketika kita menyampaikan itu terhadap Rasulullah ya tidak pantas. Maksud kita membentak Rasulullah. Nah ketika orang-orang mukmin, ketika orang-orang mukmin mendengar kosakata itu yang aslinya itu kosakata baik, tapi kemudian diucapkan oleh orang Yahudi sebagai semacam kayak umpatan atau ejekan. Ya misalnya kayak kita mau mentak, rongok ke, nah kira-kira begitu gitu. Nah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala
merekomendasikan atau memerintahkan supaya mengganti kosakata ra'ina dengan unzurna. Karena ra'ina itu kemudian berubah menjadi secara semantik, secara pragmatik, secara penggunaan kosakata tersebut itu biasanya dalam konteks atau terkait sesuatu yang buruk. Nah, maka kemarin kita sampaikan ya paling mudah orang Jawa itu kan paling apa sih master. Gitu. Jadi ada ngoko, ada kromo inggil, gitu. Kapan kita menggunakan nyaosi, kapan kita menggunakan maringi, gitu kan? Kapan kita menggunakan kata dahar, kapan kita menggunakan kata mangan, gitu. Nedi, mangan, nedi, dahar. Nah itu kan sebuah pelajaran tentang etika bahasa, yang mana di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu ya tidak ada. Loh, orang London atau Birmingham, ya loh, ya bahasa kasarannya menyuruh orang tua untuk duduk tetap sit down. Bocah cilik ya sit down, wong tua juga nek orang Jawa kan enggak. Bocah cilik ya kono-kono kayak lungguh-lungguh kono. Nek wong sapa nggih monggo lenggah kan gitu. Nah, jadi ini pelajaran tentang etika bahasa, etika kosakata itu ada di dalam bahasa Al-Qur'an itu. Maka sebenarnya etika terus prinsip hidup, kebajikan itu sesuatu yang universal. Jadi jangan dikira kalau misalnya mohon maaf itu selama ini kan sebagian beberapa elemen masyarakat itu mempunyai keyakinan bahwa pokoknya masalah etika itu wong Jawa, nah, itu kan. Ojo tiru-tiru wong Arab, kira-kira begitu. Ya itu kan menurut saya terlalu serampangan. Lalu jangan dikira orang Arab itu nggak punya etika, kan begitu. Orang Arab juga punya etika. Artinya apa? Ya tinggal perbandingannya itu seperti apa kan seperti itu. Tapi bahwa etika itu sesuatu yang universal. Bahwa orang itu ya sangat, dan saya juga yakin bahasa Inggris itu ya tentu ada etika-etika bahasa sendiri. Ada namanya please sit down, itu kan ada juga. Nah, jadi surah Al-Baqarah 104 mengajarkan kita tentang unggah-ungguh basa, yakni tata krama dan etika bertutur kata. Ya, jangan sampai kita menggunakan kosakata yang tidak pantas, apalagi itu terhadap Rasulullah. Kan begitu nggih? Kemudian yang kedua, jadi memang, jadi ini tentang berarti pragmatik bahasa. Jadi kita mempelajari surah Al-Baqarah 104 ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya. Pertama tentang etika bahasa, tentang pragmatik kalau di dalam tata bahasa Indonesia itu. Bagaimana kosakata itu digunakan. Karena kadang-kadang kami saya muliakan, perlu kita tegaskan bahwa sebelum hubungan antar manusia itu merupakan, kalau bahasa Arabnya itu at-tawasul al-lughawi, interaksi linguistik. Sebelum hubungan antar manusia itu merupakan interaksi linguistik, itu adalah interaksi antar batin, interaksi emosi, interaksi hati. Maka kemudian orang Jawa sering misalnya menyampaikan bahwa kono gek matur sana bilang, wah anu kadose kok mboten pas gitu. Nah, loh, kalau kita ini berkomunikasi dengan orang hanya mengandalkan pedoman linguistik, maka kita akan sak-saknya. Kebayang mboten sih orang habis keseripahan, meninggal dunia, lagi sedih,
gitu kan? Dan nampak capek, nampak letih. Kemudian mohon maaf, kita sebagai panitia pembangunan masjid gitu, kemudian menyodorkan proposal itu ya pantas. Loh, nek le paham. Kalau kita hanya mengandalkan interaksi linguistik, loh, orang mau sedih, orang mau bahagia, itu sama-sama paham. Tapi kan dalam pragmatik bahasa kan juga masalah. Mosok ada orang mau minta uang, tahu bahwa, iya kan? Ya misalnya begini, dalam contoh yang rada agak istilahnya ala anak muda, gitu. Misalnya ada pasutri yang salah satuannya itu meninggal, ya misalnya taruhlah kemudian yang satu jadi duda atau jadi janda gitu. Loh, sebenarnya kalau secara kosakata kan bisa-bisa saja tuh. Habis misalnya sang suami kehilangan istri, berarti dia jadi duda. Ya sah-sah saja toh. Kemudian misalnya ada wanita lain kemudian kalau kamu jadi suami saja gimana gitu. Ya boleh-boleh saja secara tata bahasa gitu. Tetap paham, tapi ya masa ya pantas gitu. Nah makanya kita sampaikan bahwa hubungan manusia itu sebelum merupakan interaksi linguistik adalah merupakan interaksi etika, interaksi hati, interaksi batin. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa aspek dari surah Al-Baqarah 104 itu antara yang tadi itu aspek etika bahasa, etika kosakata. Jadi kalau bisa ya tidak sekedar paham, tapi juga diterima. Nah, tidak sekedar paham, tapi juga diterima. Paham itu kaitannya dengan kognitif, diterima itu kaitannya dengan afektif. Difahami itu kaitannya dengan kognitif, pemahaman. Nah, diterima itu kaitannya dengan penerimaan secara hati, secara etika tadi itu. Itu aspek yang pertama. Nah, yang kedua, jadi yang pertama itu kita berbicara tentang etika bahasa, etika kosakata. Yang kedua tentang sejarah bahasa. Masih di tafsir Ar-Razi, ya. Jadi ada seorang pakar bahasa namanya Qutrub. Sepemahaman saya beliau hidup sekitar abad ketiga Hijriah ya. Ahli bahasa. Menurut Qutrub, salah seorang ahli bahasa, ya, kosakata ini yakni ra'ina itu memang dulu digunakan oleh Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz itu mungkin kalau sekarang secara geografis, topografisnya itu kita pahami sebagai negara yang bernama Saudi Arabia. Nah dulu kan belum ada di zaman Rasulullah, Saudi, Qatar, Kuwait, Venezuela itu belum ada. Ya, dulu ya daerah tepi samping laut, belakang laut, kira-kira seperti itu ya. Hijaz. Baik, kami saya muliakan. Nah dulu memang orang Hijaz atau yang sekarang mungkin secara geografisnya adalah Saudi Arabia, itu memang kosakata ra'ina itu digunakan untuk meledek, nyinyir atau mengejek. Jadi semacam kayak untuk menghina dan mengejek. Maka ya logis kalau kemudian kosakata itu dilarang oleh Al-Quran. Karena kan ya itu kosakata yang kasar ya. Ya kita pun misalnya meledek orang kan ya kalau dalam konteks keakraban ya boleh-boleh saja, tapi ya kalau kemudian saya muliakan melukai hati orang, menyinggung kan, ya kecuali kalau keakraban kadang-kadang memang antara orang yang akrab itu bahasanya sudah lepas dari yang namanya kaidah etika. Wong kadang-kadang kan kita ngudang atau anak-anak kita sendiri kan juga misalnya lucu, anak lucu gitu kan, anak lucu kemudian bikin kita kan orang tua kadang-kadang marahnya itu kan marah yang menunjukkan kasih sayang meskipun dengan kosakata yang sebenarnya nggak pantas. Contoh ya kan, kita anaknya itu lucu, oh dasar tuyul gitu kan, kadang padahal itu kita bukan mengumpat,
Tapi coba nih anak orang, anak orang nggak kenal, ketemu anak kecil di tengah jalan gitu. Ada anak nyeruntul, wah dasar tuyul. Nah, orang tuanya mesti marah lah. Wajar. Jadi sekali lagi tadi itu, bahasa itu ada unsur tadi, ada unsur linguistik, ada unsur afektif begitu, kapan digunakan itu kan soal pragmatik gitu, Secara tata bahasa boleh-boleh saja, tapi secara pragmatik kan nggak pantas. Nah, oke. Jadi yang kedua adalah tentang sejarah bahasa, bahwa memang dulu Ahlul Hijaz atau orang-orang Saudi Arabia sekarang ya secara geografis itu dulu memang ra'ina itu seringnya digunakan untuk mengejek, menghina. Nah tentu ya maka pantas kalau kemudian dilarang oleh Allah. Nah yang ketiga, ra'ina itu secara pronunciation atau pengucapannya orang-orang Yahudi itu kemudian semacam kayak memanjangkan kasrahnya ain. Nah aslinya kan perhatikan Bapak bisa melihat kan, ra'ina itu kan setelah ain kan tidak ada ya-nya kan. Kalau jadi ini tentang kalau kita belajar sorof ya, ilmu morfologi bahasa Arab itu kan, maka seringkali kita sampaikan panjang pendek di dalam bahasa Arab itu mempengaruhi makna. Panjang pendek di dalam bahasa Arab itu mempengaruhi mana. Beda dengan bahasa taruhlah Inggris atau Indonesia atau Jawa gitu kan. Kamu pergi ke masjid tidak dengan kamu pergi ke masjid tidak, itu podo. Tapi kalau bahasa Arab itu mempengaruhi mana. Ra'ina dengan ra'ina, ainnya dipanjangkan, itu sudah beda. Ra'ina itu fi'il amr, kata kerja perintah. Ai isma atau dengarkanlah. Perhatikan kami. Ra'ina. Tapi kalau ra'ina, ainnya dipanjangkan, itu menjadi isim fa'il, yakni pelaku. Ra'ina, perhatikan kami atau dengarkanlah kami. Ra'ina, ainnya dipanjangkan, itu dari kosakata ra'il ghanam. Sehingga ra'ina itu seperti moyoi, bubur bapak moyoi mengejek. Ra'ina, wong kang sing angon wedhus. Tukang gembala kambing. Itu konteksnya memang mengejek Rasulullah. Nah gitu ya. Nah jadi saya muliakan, ra'ina oleh orang Yahudi diplesetkan menjadi ra'ina. Wahai penggembala kambing. Kira-kira begitu. Itu yang ketiga. Oke. Jadi pertama itu aspek etika bahasa, yang kedua sejarah bahasa, yang ketiga morfologi, ilmu sorof. Yang keempat, ra'ina itu wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'ala. Jadi beripun saya menjelaskan. Jadi mufa'ala itu saling. Kalau saya muliakan, kita tahu Rasulullah itu kan berposisi sebagai dai, berposisi sebagai Rasulullah, berposisi sebagai pendakwah. Antara ad-da'i, orang yang berdakwah alias dai, dengan mad'u, orang yang didakwahi alias objek dakwah, itu kan sebenarnya analoginya antara guru dengan murid. Dai itu guru, yang didakwahi berarti murid. Secara strata atau tingkatan tentu lebih mulia guru. Yaitu secara konseptualnya. Kalau secara faktanya kan nggak kayak gitu. Buktinya di Jambi ada guru dilaporkan muridnya gitu ya. Gegara motong rambutnya dan hampir di penjara toh. Dulu di Aceh ada guru dilaporkan muridnya karena katanya mukul anaknya nggak mau sholat. Kan begitu nggih?
Di mana kemarin guru dikeprui karo murid-muridnya. Entah dalam Stikarang Anyar atau benar-benar. Mungkin gara-gara mungkin nyeneni mungkin memarahi karena anak-anaknya nggak karena PR gitu. Jadi masya Allah, ya itu akhir zaman gitu. Jadi kalau dulu itu guru itu singkatannya digugulan, ditiru, itu zaman simbah. Nah sekarang guru itu posisinya digeguyu dan ditinggal turu. Nah, kira-kira begitu ya. Ya wes kumau walak-walik zaman. Kira-kira begitu nggih. Khususnya kalau khotib Jumat. Sudah ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu sudah. Jadi semacam kayak ada aba-aba yang tidak tertulis gitu. Istirahat di tempat, gerak. Bluk macam-macam itu. Nggih. Jadi bahkan semacam kayak menjadi anekdot gitu. Misalnya ada orang kerjanya Masya Allah, full day work gitu kan, penuh kerjaan pun. Walah. Jadi dari pagi sampai malam itu kerja terus. Iya. Lah kamu istirahatnya kapan? Ya kalau sholat Jumat. Maksudnya? Lah iya kan bisa kita. Kadang-kadang bisa menjadi anekdot seperti itu. Padahal kalau kata Imam Al-Ghazali atau siapa itu, orang yang tidur saat khotib Jumat berbicara, maka dia termasuk lagho dalam hadis itu. Waman lagho fala jum'atalah. Orang yang mendengarkan khutbah Jumat kok tidur, maka sholat Jumatnya batal. Yaitu dari sisi aspek apa ya? Tasawuf lah atau tazkiyatun nafs atau apalah bahasa ilmu hati gitulah. Nah, ilmu syariat yang buatan ya. Saya menyampaikannya begitu tadi itu. Ra'ina itu alias saling mendengarkan. Bagus, secara etika bagus sebenarnya. Guru mendengarkan murid, murid mendengarkan guru. Itu bagus-bagus saja. Cuman pada prakteknya itu kira-kira begini. Orang Yahudi dan orang Yahudi itu didakwai Rasulullah. Para hadirin yang saya muliakan, izin saya menyampaikan sesuatu dan seterusnya. Kira-kira gitu. Lah ini al-mad'u atau jamaah para murid, para siswa itu kemudian kayak Bang Suli apa sih membalas omongan. Oke Muhammad, saya mendengarkan kamu, tapi kamu juga harus mendengarkan saya. Lah kira-kira seperti itu kan juga pantas. Itu bayang boten sih kita di kelas gitu, diajar sama Pak Guru. Muridnya bilang, "Dah ya Pak, gantian yang ngajar gitu." Sekarang Bapak dengarkan saya. Lah itu kan juga pantas kan. Meskipun dalam konteks diskusi ya bagus, tapi kan itu tetap izin guru. Kalau guru nggak membuka diskusi, masa ya? Sekarang gantian Pak. Bapak yang mendengarkan saya ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, dari Ra'ina itu kita belajar tadi etika bahasa. Maksudnya apa? Bahwa ada kosakata-kosakata yang memang tidak pantas untuk diucapkan, khususnya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, misalnya Rasulullah gitu ya. Nah, yang kedua, tadi secara bahasa bahwa Ra'ina itu memang oleh orang Hijaz digunakan untuk menghina dan mengejek. Nah, yang ketiga apa namanya tadi? Itu sindiran kepada Rasulullah yang berprofesi sebagai penggembala kambing. Nah, cara membacanya kemudian agak dipanjangkan tadi, bukan Ra'ina tapi Ra'ina. Ra'ina. Orang yang menggembala kambing. Kemudian yang keempat, Ra'ina itu artinya maknanya saling mendengarkan, kira-kira begitu. Jadi sehingga ketika kata-kata Ra'ina itu diucapkan oleh orang Yahudi yang berposisi sebagai mad'u, objek dakwah, kemudian mengatakan itu kepada Rasulullah, maka itu juga tidak tepat. Mengapa? Karena secara tidak langsung orang-orang Yahudi itu juga menyuruh Rasulullah untuk mendengarkan apalah ocehannya atau apa gitu. Jadi kayak merendahkan posisi Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai guru, sebagai pengajar. Meremehkan. Jadi Ra'ina itu seakan-akan kayak gantian dong kamu yang mendengarkan saya. Nah, kira-kira begitu. Nah, nomor 5,
Jadi ra'ina itu memang kalau secara semantik penggunaannya di dalam bahasa Arab itu kosakata yang adigang, adigung, adiguno, menunjukkan kesombongan. Nah, Bapak bisa muliakan, saya dulu pernah cerita, pernah suatu ketika saya itu sowan kala salah satu ya orang terpandang lah, gampangnya seperti itu. Saya baru datang dari Mesir dan mulai agak lupa tentang kreto boso atau unggah-ungguh boso itu. Nah kemudian ditanya, iki mau saka ngendi? Oh kula saking dalem. Oh saka omahmu ya? Saya lupa. Kira-kira seperti itu. Nah jadi maksudnya apa bisa muliakan? Ya kan ada gitu. Loh, kadang kan orang Jawa itu kita secara umum kan gitu, meskipun kita itu punya istana, gitu kan dia tidak pantas toh. Ayo mampir ke istana saya, kan ya nggak mesti kan. Ayo mana mampir kan gubuk pulau loh. Sama dulu, saya punya teman orang Serandakan itu, sekarang jadi jaksa di Jambi lah mungkin. Intinya, ya teman mondok, teman makan gitu. Pernah suatu ketika itu, dia lebih tua, Kang, aku tak dolan ke rumahmu. Oh, ora omah, tapi jangan kaget ya omahku ki elik ngoten niku. Alah omahku ya elik. Ternyata apa? Rumah itu besar, megah seperti itu. Alah ya Allah, jangan. Kira-kira seperti itu ya toh. Ya saya cuma lah, Kang, nek omah kene elik yo sing apik kaya ngopo Kang? Kira-kira seperti itu ya. Kalau seperti ini jelas itu yang bagus kayak apa gitu kan. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan beliau konsisten ya, dan sebagai seorang jaksa, lebih tepatnya jaksa ya. Orang kaya tapi dulu bersahaja, tidak kerek-kerek, padahal naik mobil juga bisa. Sekolahnya di SMP Teladan dulu, SMP Teladan, Bantul. Baik, kembali ke tadi nomor 5. Jadi memang rongina itu diucapkan biasanya menunjukkan orang tersebut kayak sombong gitu. Sehingga ya tidak pantas diucapkan apalagi oleh umat terhadap Rasul ya. Ya kurang lebih murid terhadap guru kira seperti itu. Nah, masih juga terkait dengan pragmatik bahasa. Nomor 6. Jadi memang Fakhruddin Ar-Razi itu ketika menjelaskan itu Masya Allah. Jadi kalau misalnya kayak itu acara resepsi manten, tatas, titis, tutus, wah kira-kira seperti gitu. Semua dibahas dari aspek sejarah bahasa, etika bahasa, pragmatik bahasa, kemudian tadi morfologi atau sorof. Kemudian yang nomor 6 bahwa jadi Bapak saya muliakan, aslinya itu ra'ina itu berasal dari kosakata ru'unah, makna harfiahnya al-haqqu alias kebenaran, tapi kemudian ra'ina itu diplesetkan lagi ya, menjadi maknanya kayak na'udzubillah, ai na'udzubillahi minka. Jadi ini kosakata ejaan juga. Ra'ina itu makna asalnya adalah kebenaran, ai al-haq minar ru'una, tapi kemudian dipelesetkan maknanya menjadi a'udzu ayyadzan bika, aku berlindung kepada Allah. Jadi kayak mohon maaf, ra'ina itu paling mudah dipahami, memposisikan Rasulullah sebagai setan. Lah kan yo gimana? Gitu nggih. Nah, nomor 7 ya. Ra'ina itu diposisikan sebagai isim fa'il dalam kosakata yang lain. Ai ra'in. Nah, orang yang ya maknanya jelek ya. Ya istilahnya kayak umpatan juga. Nah, ringkasnya dari 7 kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi ini. Jadi kalau kita ringkas sebenarnya hanya menjadi 3.
7 hal ini kalau kita ringkas hanya menjadi 3. Yang pertama, ro'ina itu adalah kosakata umpatan. Yang kedua, apa namanya? Ya mungkin hanya 2 sebenarnya, malah hanya 2. Yang pertama itu umpatan, baik artinya ro'ina itu wahai penggembala kambing, wahai orang yang jelek, atau aku berlindung kepada Allah dari kamu. Berarti itu kan sesuatu yang jelek juga. Maksudnya intinya umpatan. Jadi 7 kemungkinan yang disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi tadi itu sebenarnya kita dilarang oleh Allah untuk mengucapkan kosakata ro'ina. Itu karena ro'ina itu menunjukkan kosakata yang jelek atau tidak beradab. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, ya jadi istilahnya itu kayak secara linguistik, secara kosakata maknanya jelek, intinya gitu. Nah yang kedua, selain itu merupakan kosakata yang artinya jelek, jadi istilahnya secara arti kamus itu memang artinya jelek. Nah secara unggah-ungguh, secara etika berinteraksi, ya. Jadi kan kadang-kadang kita itu juga, Bapak Ibu saya muliakan, adab itu kan meliputi 2 aspek. Adab betul bertutur kata dan adab dalam. Jadi makanya orang Jawa itu ada namanya tutur kata, olah boso dan solah bowo. Olah boso dan solah bowo. Olah boso itu kosakata, solah bowo itu gestur, sikap, bahasa tubuh. Bapak saya muliakan, dengan kita merunduk tanpa kita harus plamit, derek langkung, itu otomatis sudah menunjukkan kita itu permisi. Sebaliknya juga begitu. Kita itu mengucapkan derek langkung, permisi, tapi ampun nuwun sewu, gestur kita itu petentengan, berdiri sambil tangannya begini, derek langkung gitu. Lah ya tetap enggak beradab meskipun kosakatanya permisi Pak. Ini mau permisi tapi kok kayak malah nantang. Jadi sekali lagi bahasa itu ada 2 aspek. Bahasa sebagai linguistik, kosakata, dan bahasa sebagai pragmatik, gestur. Orang Jawa memberikan kosakata apa yang disebut sebagai olah boso dan solah bowo. Olah boso itu bagaimana kita menentukan kosakata, solah bowo itu terkait kalian tumindak perilaku gestur. Nah, mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nuju prana kalian kirang solah bowo. Nah, barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan atau perilaku saya yang kurang berkenan. Lalu saya muliakan, gitu. Kita mungkin dengan gestur merunduk, bahkan mempersilahkan pun kan memang sebenarnya yang paling etis itu dengan jempol atau dengan semua tangan, monggo kan gitu. Tapi kalau monggo itu dengan jari telunjuk, meskipun kosakatanya pantas, monggo dipun dahar. Nah itu ya sudah. Orang Jawa itu serem loh. Gara-gara kayak begini, Pak Habibie itu bisa dinengke sama Pak Harto sampai meninggal gitu. Awang Jawa, apakah saudara Habibie siap untuk menggantikan saya? Awang Sulawesi dia siap. Nah itu jawaban yang tidak ditunggu Pak Harto ya. Angel. Itu Pak Habibie loh, orang cerdasnya kayak apa? Lah iya. Lah makanya kemudian Habibie bingung. Pak Harto kok gak mau ketemu saya ya? Pak, jenengan ki ya pancen pinter, tapi gaule karo wong Jerman. Iki wong Jawa ya. Kudune ki ora ngono kuwi. Wong Jawa ki ngewuh tenan. Capek. Kalau enggak percaya tanya Bu Purba. Oh, gitu kan. Ya serius. Tapi kok Bu Purba kok kerasan di Wiro Saben. Begitu ya. Baik. Nah itu Bapak saya punya. Nggih. Maka sebenarnya kalau mau jujur ya, orang hebat itu bukan orang Amerika, wong Jawa. Serius.
Loh, orang Jawa itu medeni loh, ada mangku negoro, mangku bumi, masya Allah, mangku langit, masya Allah. Ada orang Arab, Yahudi bahkan, orang no, wong Jawa, medeni wong Jawa. Ya, mangku yudan, ngoten nggih. Baik. Saya muliakan. Yang saya maksud, ya, jadi ada tadi olah boso dan solah bowo. Nah, jadi ra'ina itu secara olah boso dan solah bowo secara linguistik maupun gestur itu tidak pantas diucapkan oleh sepadan orang. Lah apalagi dengan Rasulullah yang mana itu adalah notabene utusan Allah. Loh, bahkan saya muliakan, maka dulu Kertarajasa Jayawardhana itu ketika utusannya Kubilai Khan diutus ke Singosari, kupingnya ditugel, itu kan mana tidak lama kowe ngajak perang, kan begitu. Lu bayangin utusan Raja Kubilai Khan yang katanya mengalahkan dunia seisinya begitu kan, oleh Kertarajasa ditugel tangan, wong Jawa itu, wong Jawa itu medeni, kalau ngamuk ini, medeni mulai, gitu nggih, ya kayak tadi itu, Bapak saya muliakan. Jadi meskipun Mbak Tutut, Mbak Titik, Mbak dan sebagainya seperti itu, termasuk yang sekarang ada itu, Pak Harto dulu adalah negarawan, bla-bla seperti itu. Belinya negarawan, anak putunya saya kira terima gitu kan. Kira-kira gitu, bapakku dikuyo-kuyo gitu kan. Nah, 7 turunan akhirnya. Maka terjadilah yang terjadi seperti ini ya toh. Baik, Bapak saya muliakan. Jadi kita dari Al-Baqarah 104 ini bermula dari sinetron pembangkangan, penistaan, pendustaan orang-orang Yahudi terhadap Muhammad bin Abdullah itu terekspresikan, terekspos, terwujud di dalam berbagai macam warna-warna alasan wangsalan dan wangsulan. Wangsulan itu kosakata, jadi orang ya kan didakwai kemudian malah ro'ina gitu. Kamu juga dengarkan saya, kayak seperti itu. Atau kamu kan cuma pengembala kambing, nah, kira-kira begitu nggih. Atau misalnya naudzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Ya intinya itu semua, mohon maaf, itu kan semua adalah ucapan-ucapan misuh atau ucapan-ucapan penghinaan, gitu nggih, meremehkan, merendahkan begitu. Nah, sehingga sebagai alternatifnya Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan kosakata unzurna, yang mana unzurna ini secara makna harfiahnya itu mirip sebenarnya dengan ra'ina. Perhatikan kami, dengarkan kami, tetapi secara pragmatik itu digunakan dalam konteks adab. Maka kalau kita ya sebagai orang yang lebih muda, lebih kecil seperti itu ya matur ya kan. Kalau orang yang lebih tua lebih berposisi dawuh kan gitu ya. Apa ya Mas? Nggih sepisan kula silaturahim kaping kalih kula badhe dawuh. Iya. Iya. Akhirnya yo. Oh. Wong Jawa padahal, wong Jawa. Gitu kan. Nah, jadi saya muliakan ini. Jadi klaim bahwa bahasa Arab itu bahasa yang tidak ada etika itu jelas keliru. Bahkan saking telitinya bahasa Arab, kata ganti pertama, kedua, ketiga itu ada sendiri-sendiri. Oke, huwa, huma, hum. Sampeyan ngarso dalem piyambakipun panjenengan, nah itu kan juga sama. Loh, nah bahasa Indonesia ya cuma kamu, engkau. Bahasa Inggris ya you. Anak kecil ya you, wong tua ya you. You sit down. Kan begitu. Nah, wong Jawa kan ya tergantung konteksnya. Monggo panjenengan lenggah. Sampeyan lungguh kono. Ah kowe lungguh kono kuwi bae. Nah, kira-kira seperti itu. Loh, bahkan saking telitinya orang Jawa, Masya Allah, jari 5 itu maknanya beda-beda. Monggo dipun dahar, monggo dipun dahar, monggo dipun dahar itu udah beda banget. Lah apalagi kalau mohon maaf jari tengah naudzubillah, apalagi jari metak, monggo dipun dahar. Loh piye? Padahal yang ditawari
partai nomor 4 salam metal, monggo dipundhut. Ayo itu kan menghina sekali gitu kan. Apalagi masa-masa kampanye, sensitif banget itu. Gitu. Nah, sehingga saya muliakan ada yang namanya olah basa, yakni tutur kata, ada yang namanya sholah bawa atau gestur. Nah, dua-duanya diadopsi di dalam surah Al-Baqarah 104 ini. Kita diajari tentang sholah bawa dan olah basa. Bagaimana kita memilih diksi kosakata dan gestur kita di dalam bertutur kata. Itu menjadi penting. Mengapa? Saya muliakan. Karena berulang kali kita sampaikan, menolak itu tidak harus dengan ucapan. Loh, nah ya, kalau kita misalnya pas lagi bazar atau pasar malam atau apalah, expo, itu kan gitu. Monggo, mari dicicipi es krim enak apalah seperti itu. Kita hanya senyum gitu aja. Nah, itu kan sudah bisa dipahami orang gelem gitu. Ini tok, monggo nggih. Matur nuwun gitu. Padahal kita kan enggak dikasih apa-apa. Matur nuwun itu artinya ya tidak beli kan gitu kan. Tidak harus mohon maaf gitu ya. Monggo dipun. Alah, soto ra enak. Nah, itu kan enggak harus kayak gitu juga. Kita menolak kan harus enggak kayak gitu. Ya meskipun ada memang tipologi orang itu di masyarakat itu yang masya Allah gitu ya, ala Medan. Baik saya muliakan. Ini hari Sabtu nih, berarti Rabu kemarin kalau tidak salah. Kan ada sesepuh kita di Bias ini, Ustaz Abdul Khalik. Beliau itu aslinya orang Medan, menikah dengan orang Jawa dan sudah terjawakan kayaknya. Tutur katanya sudah kayak orang Medan. Nah awal-awal beliau menikah itu cerita lucu-lucu gitu. Jadi beliau menikah orang Jawa, itu ketika awal-awal menikah kan main ke rumah mertuanya, itu oleh mertuanya ditawari. Ya, orang Jawa itu kan paling senang basa-basi itu. Oleh kono kayak mau mburi no mangan-mangan. Lah wong Medan ditawani langsung bludus gitu. Wah, kira mertuane glagep. Engko sing ora ana apa-apa nang njero. Tak goreng endok sik ya lek gitu. Wah, batene. Lah iki bener apa tidak? Tapi ya enggak ada yang salah. Orang Jawa itu ya tadi itu basa-basi, wong Medan ya memahaminya secara karena di sana itu tidak ada namanya basa-basi. Cerita lagi di Medan Pak saya muliakan, ada anak-anak muda yang sering tongkrong-tongkrong di warung makan atau misalnya di mohon maaf ya di kafe-kafe seperti ini. Wong Jawa itu biasa. Monggo Mas kan biasa seperti itu. Lah kalau kita apa mau orang itu bahaya. Mari Mas, lah langsung ngambil dia dan lebih banyak biasanya. Apa enggak serem kita? 4 orang seperti itu. Lebih lah kalau di saku cuma ada 100.000 lebih. Hati-hati nawar orang Medan itu. Bukan saja orang Medan jelek. Orang kok nggak tahu adab. Loh, orangnya seperti itu ya, mau gimana? Bagi orang Medan itu biasa lumrah, bukan pertentangan etika. Seperti itu. Lagi, nah ini anekdot kayaknya, tapi kayak agak benar. Lah kita nasihati orang Medan tidak boleh kayak gini. Misalnya orang Medan gitu kan, ngeluarin tangan di bis. Dan orang itu, Mas, bayang kayak kesamplok. Enggak boleh bilang sama orang Medan. Bang, aduh bang, kasihan lah bang. Sama itu togor-togor itu. Nanti kalau kesamplok tangannya abang, togor-togor itu bisa hancur bang. Oh gitu ya? Nah, tapi nak wong Medan kan, Mas, ngapunten mungkin nak kesamplok. Oh marah loh. Kamu kira saya kecil? Ini saya kuat. Orang Medan orang lah kayak gitu. Nek wong Jawa di ngono malah seri. Mas, ngapunten. Jenengan niku rak pothok gitu kuwan ampun didalke mengke togore niku do tukel kayak kemarin saya gitu kan di Serandaan gitu kan ada Pak Oga gini-gini depannya ada apa namanya molen kendaraan gitu kan gini-gini supaya berhenti tapi sopir saya itu lurus dengan pertimbangan biar enggak buat macet. Akhirnya Pak Oga ya ora apa maju meneh kita berakisian ora apa-apa. Wong Jawa nah kan gitu. Terus kita jajan di rumah makan gitu kan kita parkir harusnya 5.000 nggak ada ini cuma punya 2.000. Akhirnya ya Pak Oga wong Jawa ini memang kosakatanya nggak masalah secara kosakata maknanya itu nyelekit banget. Kena gue saku mati aduh ya Allah wong Jawa gitu nggih. Nah itu Pak Ustaz muliakan. Nah sebaliknya
sebaliknya, Bapak yang saya muliakan, orang Medan atau orang mana gitu, Sulawesi juga nggak salah. Nikah sama orang Gunung Kidul, kan begitu nggih? Nah, orang Gunung Kidulnya itu ke Sulawesi kalau teman, apanya keluar Jawanya. Mangan sehar, oh pangkat dulu har gitu. Oh iya Bu, dua lagi. Loh, masih kenyang kok nggak makan? Makan dulu. Oh iya Bu. Nah ketiga, lu kok nggak jadi makan? Atau nanti aja ya? Akhirnya dibawa ke belakang, curhat sama istrinya. Aku belum makan kok dibawa. Lah tadi ayah ditawari 2 kali nggak mau. Ya, wong Jawa. Ngewok ya. Nah, jadi wong saya muliakan sekali lagi ini pelajaran tentang sholat bowo dan juga olah boso itu sesuatu yang sangat penting sampai-sampai ya kita menggunakan kosakata itu juga harus cermat. Harus kalau kata orang empan papan. Nah, ya toh. Jadi ada yang namanya logika, berarti itu bagaimana bisa diterima oleh nalar. Ada yang namanya etika, kaitannya dengan sholah bowo tadi, gestur. Ada yang namanya estetika. Nah, pas enggak di hati. Nah, gitu. Nah, maka sebenarnya ya toh, orang Indonesia secara umum sebenarnya, kita tidak berbicara Jawa sebagai suku. Sebenarnya diplomat ulung itu orang yang bisa menguasai tiga-tiganya itu. Entah dia mau orang Medan, mau orang Arab, mau orang New York, mau orang manapun, kan seperti itu. Maka kemudian, ya toh, orang Belanda itu wong Jawa kuwi nek dipangku mati. Nah, maka kemudian kita itu kan Masya Allah dipangku terus sama orang Belanda itu. Iya toh. Wong Jawa kuwi akhlake api-api, alus-alus. Lah ya alus-alus wong mbok jumuke gula, klopo, meneng wae kan seperti itu, ya toh. Wong Jawa nggih dialem ngono kuwi wis bombong senenge pol. Kan gini. Meskipun 350 tahun kita dijajah Belanda itu tidak valid ya. Cuman maksudnya kan tetap Belanda itu menjadi kita itu lama sekali. Karena orang Belanda itu tahu kelemahannya wong Jawa ki apa. Anggere dipangku mati. Jadi maksud saya apa ya? Baru saya muliakan surah Al-Baqarah ayat 104 itu mengajarkan kita tentang 7 aspek tadi ya, meliputi sejarah bahasa, linguistik, morfologi, kemudian pragmatik tadi itu sebenarnya kalau diringkas hanya 2 hal tadi, bahwasanya kita itu juga harus menguasai apa yang disebut sebagai olah bahasa, cermat di dalam memilih kosakata dan juga cermat di dalam memposisikan diri. Orang Yahudi dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar 2 hal tersebut. Pertama, menggunakan kosakata yang tidak pantas diucapkan apalagi kepada utusan Allah. Yang kedua, kemudian secara gestur itu juga menunjukkan kesombongan atau penistaan atau penghinaan kepada Rasulullah. Itu sebenarnya kalau kita pahami ayat ini surah Al-Baqarah ayat 104 secara terpisah. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ini sebenarnya masih satu rangkaian, masih satu sinetron berjudul penistaan, pendustaan dan pembangkangan orang Yahudi terhadap Rasulullah. Tapi saya muliakan sebelum ke 105, monggo barangkali ada yang ingin bertanya atau menanggapi terlebih dahulu. Ya Pak Helmi monggo. Ya, ini agak berbeda. Ya. Masih dalam penggunaan kata untuk menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang mengatakan harus menggunakan Sayyidina Muhammad, ya. Ada juga yang mengatakan tidak pas. Ya, baik. Itu hanya boleh dipergunakan di luar sholat. Baik. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan dalam konteks apapun ya. harus menggunakan Sayyidina karena itu sebagai sebuah bentuk penghormatan posisi beliau sebagai Rasulullah. Baik. Sebenarnya yang tepat bagaimana terhadap hal yang masih terus-menerus sering diperdebatkan ini? Ya. Jadi memang dua-duanya mempunyai dalil ya.
bagi yang hanya di sholat, karena memang dalam hadis sahih Muslim itu kalau sholat memang nggak pakai sayyidina, begitu ya. Tetapi yang pakai sayyidina berdasar kepada hadis lain yang juga hadis sahih, sependek yang saya tahu, berbunyi ana sayyidu waladi adama wala fakhro. Itu Rasulullah sendiri yang mengklaim, menyatakan itu, ana sayyidu waladi adama wala fakhro. Aku adalah sayyid, tuannya seluruh anak cucu Adam, meskipun itu bukan suatu kebanggaan. Nah, jadi Rasulullah sendiri memang mengklaim, mendaku, menyatakan beliau ini sayyid. Nah, itu yang dijadikan dalil. Nah, sehingga kalau saya pribadi, ya diamalkan saja dua-duanya. Bagaimana? Ya kalau sholat tidak usah pakai sayyidina, di luar itu pakai sayyidina, dan itu sependek yang saya tahu. Memang yang diputuskan di HPT, setahu saya seperti itu. Mau lama kok dicek aja. Nah, sehingga sebenarnya Rasulullah itu sudah ngasih solusi. Lah, cuman masalahnya di mana sih? Nah, masalahnya pada satu yang paham ana sayyidu waladi adama, istilahnya kemungkinan hanya tahu satu dalil. Lah, orang kalau hanya paham satu masalah, satu dalil, satu aspek, itu memang akhirnya apa? Bainer itu apa? Ya, cara pandangnya saya benar, situ salah. Kan begitu. Persis kita debat dengan orang, misalnya gini, taruhlah misalnya Pak Hilmi tindak misalnya dari arah selatan mau ke sini, kemudian di Duwo, di perapatan Jalan Perang dari situ, ya kan? Kalau kita mau ke Giwangan, kan sebenarnya yang biasa kan belok kanan toh, alias ke timur. Lurus pun sebenarnya bisa. Maka kemudian orang ayal-ayalan, warung mati toh Pak, mereka dengan Bu Hilmi. Lah kan mau Giwangan, lo kok malah lurus? Ya ora apa-apa, ngarep lewat pasar Telo gitu kan, ya gitu. Wah, kan ya harusnya bisa. Jadi maksud saya apa? Kembali kepada tadi, kemungkinan yang engke-engkean itu satu, karena tidak tahu dalil dua-duanya. Yang kedua, tahu dalil dua-duanya, tapi kemudian mentarji. Nah, padahal kalau saya lihat dua-duanya sahih, ya tidak usah ditarjih, diamalkan semuanya aja. Kemudian ketika kebiasaan, nah kita ini angel. Kadang-kadang kita itu karena terbiasa melihat kebiasaan orang lain yang sebenarnya itu bagus, tapi kemudian ukurannya itu kebiasaan kita, maka kemudian menjadi jelek. Contoh, ngoten nggih. Jadi misalnya kayak kita itu terbiasa makan soto. Sebenarnya nggak masalah orang lain makan bakso, tapi karena kita itu terbiasa makan soto dan tidak senang bakso, akhirnya selera dan standar kita itu dibuat ukuran untuk orang lain. Makan kok bakso itu enak. Lo itu kan bagi kita, gitu loh. Nah, sama. Sebenarnya kan sudah clear. Ya wes, ana sayyidu waladi adama. Ya wes, Rasulullah mengatakan seperti itu kok. Ketika sholat nggak pakai sayyidina. Nah, kemudian cara memahaminya, istidlalnya bagaimana? Ana sayyidu waladi adama itu oleh orang yang pakai sayyidina di sholat difahami sebagai hadis umum. Kan begitu? Berarti ya boleh. Umum itu ya mau di pengajian, mau di sholat, mau dimanapun, itu ya boleh. Terus kemudian dengan kias, maksudnya apa? Dulu para sahabat Nabi itu berdesak-desakan, cepet-cepetan mengambil air sisa wudhunya Rasulullah. Nah, itu difahami sebagai bentuk ta'zim, penghormatan para sahabat kepada Rasulullah. Sampai segitunya. Perang, orang sama-sama berlomba-lomba melindungi Rasulullah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang namanya penghormatan terhadap Rasulullah itu sesuatu yang menunjukkan ekspresi cinta. Maka orang yang mengucapkan sayyidina itu sebagai ekspresi cinta. Tapi juga Bapak bisa melihat, jadi begini, cinta itu kan sesuatu yang universal ya. Maksud saya itu begini, mungkin ada si A cara mengungkapkan cintanya dengan memberi bunga mawar. Tapi ya jangan saklek harus mawar, melati ya boleh. Ya nggak boleh ya, maksud ekspresi cinta memakai kembang kemboja. Lah ya, paham ya? Kok bayang betul sih? Mas Rosid atau yang jomblo itu Mas Sandy itu kan nanti ya, maharnya emas 24 karat 1 kental dan kembang kemboja. Lah itu ya calon mertua apa enggak serem itu? Mas,
Jenengan ki paham nggak sih sebenarnya? Pripun? Gimana maksudnya? Lho ini yang acara serah terima mahar kok ya bunga kemboja. Emang kenapa, Bu? Lah ini kan bunga kematian. Wah, saya itu memaknainya bunga itu keindahan. Yang bikin ini mati atau apa itu kan orang. Ya aslinya kan bunga itu indah gitu. Oh, beda prinsip nah. Oh, berarti bukan kan? Oh, bukan. Mung kebetulan. Kenapa ini, Bu? Ini bunga kemboja itu ada maknanya, Pak. Maksud saya adalah saya itu ingin mencintai putri Bapak sehidup semati. Oh, cie. Nah, kira-kira seperti itu. Ya kan masalah penyampaian saja. Tapi kan orang kadang-kadang sudah terlanjur a priori. Semangkean sampean. Oh, tega-teganya. Tega-teganya kamu mempersembahkan saya bunga kemboja. Apa kamu berharap saya cepat mati? Padahal kan belum dinarasikan. Nah kadang-kadang kita seperti itu. Bisa nggak sih? Loh, sekarang saya mau nanya, apakah Allah itu menciptakan bunga kemboja itu untuk kematian? Kan itu pertanyaan. Kan begitu. Nah, jadi kembali ke Pak Hilmi, sebenarnya secara dalil itu sudah clear. Masing-masing punya dalil. Yang Sayyidina secara umum, secara mutlak menganggap itu dalil umum. Nah, tapi yang kemudian berpendapat Sayyidina itu hanya di sholat, karena ada hadis lain yang secara khusus. Nek saya sholat itu karena ibadah khusus, yang dicontohkan nggak pakai Sayyidina, ya nggak pakai Sayyidina. Nah, saya khawatir kalau kita yang tadi disampaikan Pak Hilmi, kita berdebat terus sampai entah sampai kiamat atau apa. Saya khawatirnya itu bukan masalah nanti kemudian orang pada neng-nengan atau pada musuh-musuh, enggak. Yang saya khawatir itu satu hal. Kalau kita nanti menghadap Rasulullah, lalu kemudian kita malah diketawain sama Rasul. Halah kowe kabeh iki kawula kowe wis kono gedhe mlebu swarga do medang-medang kono. Kita kira-kira kisinan enggak sih? Bertemu dengan, kamu jebul ternyata umat Muhammad juga, kamu juga. Itu kira-kira kita gimana kok enggak kisinan gitu. Itu yang saya khawatirkan malah itu. Kalau ternyata dua-duanya benar, dua-duanya diaku umatnya Muhammad, dua-duanya masuk surga. Kebayang mboten sih kita masih di surga masih neng-nengan itu. Apa enggak serem itu? Dan kemudian misalnya Allah, kowe nek isih mengso neng-nengan, kowe tak balekke nang donya meneh ngono ora samlebu swarga ngono. Itu kira-kira gimana itu? Apa malah enggak anu? Itu kan kalau kita pikirkan juga. Kalau bahasa seriusnya itu begini. Selama ini kita merasa sebagai pengikut Rasulullah yang paling sah, paling benar, paling top, paling. Padahal sebenarnya yang berhak mengatakan itu umat Muhammad itu siapa? Lah yo Kanjeng Nabi sendiri, umat Muhammad sendiri loh. Kan kita perlu memikirkan kalau ternyata orang yang selama ini kita benci, kita apa, kita jauhi, kita apa itu juga termasuk umat Muhammad dan ahli surga. Itu saya membayangkan kok kayaknya kepiye itu kira-kira kan kita di surga apa nyaman itu. Kira-kira seperti itu. Maksud saya apa? Ya, lalu saya melihatkan kalau sudah urusannya agama, maka kita kembalikan kepada urusan agama. Urusan agama itu urusan dalil. Urusan dalil itu urusan ilmu. Gengsi, kebiasaan, latah, melu-melu, ikut-ikutan itu sebenarnya sifat-sifat yang oleh agama semua dikecam. Qalu kadzalika abauna yaf'alu. Lah kula ki mung nderek rencang-rencang kalih para leluhur yen ngoten niku taklid Buddha yang dimaksud. Ya toh, meskipun tidak semua adat itu jelek. Nah, ya toh. Terus kemudian wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Surah Al-Isra. Janganlah kalian membahas atau mengkaji sesuatu yang memang kamu tidak punya kompetensi untuk itu. Tidak punya ilmu maksudnya. Kan begitu nggih? Lalu kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya toh? Jadi kita itu senantiasa meminta petunjuk. Orang sehebat, sepinter, se-rasulnya rasul, senabi-nabinya nabi, tetap diperintah untuk ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk, memohon istilahnya diberi hidayah untuk ke jalan yang lurus. Yang saya sampaikan apa? Satu, bahwa agama itu ya ilmu, agama itu ya pemahaman tentang bahwa boleh jadi itu di surah
Sabak kalau saya tidak salah ingat ya. Ada ayat wa inna au iyyakum la'ala hudan au fil dhalalin mubin. Rasulullah berdebat dengan orang musyrik. Orang musyrik itu cetha, satu, dia akidahnya sesat, dua, keliru. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengucapkan wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin. Wa inna sesungguhnya kami, wa iyyakum atau kalian, la'ala hudan, boleh jadi di antara kita berdua itu ada yang benar dapat hidayah, au fi dhalalin mubin, atau berada dalam kesesatan. Bayangin Rasulullah yang cetha benar, yang cetha Rasul, yang cetha Nabi berdebat dengan orang musyrik yang cetha sesat, yang cetha keliru, tetap disuruh untuk memposisikan podo-podo. Saat kita berdebat, maka saya atau ente sama-sama dalam posisi yang sama. Kita sama-sama bisa benar dan sama-sama bisa sesat. Rasulullah. Nah, kalau diskusi itu sudah ada preposisi atau a priori, pokoknya saya benar kamu salah, ya orang bakal ketemu. Itu namanya ngajak perang. Nah, maka ya sudah, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya wis, monggo jenengan lakoni. Awake la hujjata bainana wa bainakum. Rasah do engke-engkean dalil. Allahu yajma'u bainana. Besok nanti kita akan berkumpul, bertemu, sowan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ilaihil masir. Monggo dipasrahke sing maha benar. Kita serahkan kepada yang maha benar. Enak kan begitu. Nah, sehingga mana yang benar? Lah, dua-duanya bisa benar bisa salah. Kalau sudah tahu dalil, ya diamalkan menurut pilihan masing-masing. Kadang-kadang dalil itu tidak perlu ditarjih, cukup dipilih. Nah, maksudnya apa? Kadang-kadang dalil itu tidak perlu diposisikan yang satu benar, yang satu keliru. Kadang-kadang kita hanya milih. Artinya apa? Milih ini juga benar, milih itu juga benar. Enak. Meskipun ya tarjih itu penting. Kenapa? Tarjih itu untuk kemantapan. Maka kalau kita misalnya, ya toh, memang kalau apalagi jajan itu harus tarjih. Lah iya. Kalau nggak tarjih ya mesake sing bayar gitu. Mau Bu? Kabeh mawon lah mboten sah ditarjih. Wah, ya. Gaji pensiun ke-13 nanti ya toh. Ya ora apa-apa. Kita kalau begitu ya kita puasanya bukan sejak Ramadan, sejak Sya'ban ini berarti kita puasa. Lah ya kadang kalau jajan ada kalanya kita memang harus mentarjih gitu nggih. Bapak samuliakan. Baik, ada yang lain enggak? Ya, kalau belum kita lanjutkan 105 aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi. Ma yawaddu, tidak menginginkan siapa alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi, dari ahlil kitab, walal musyrikina, dan tidak pula orang-orang musyrik, tidak menginginkan ayunazala, pada supaya diturunkan alaikum, atas kalian, opo min khairin, kebaikan apapun, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ben saya muliakan, ya toh. Ini khususnya Mas Hendi dan Ustadz Hafid tadi kemana? Ada 3 min. Min ahlil kitab, sama min khairin, sama mir rabbikum. Itu kalau kita itu belajar bahasa Arabnya hanya level beginning gitu ya. Ibtidai, ya semua diterjemahkan dari. Ya toh, padahal makna min itu ada sekitar mungkin 15-an. Min yang pertama min apa Mas Hendi? Disebut min bayan. Min bayan itu penjelasan spesifik dari redaksi umum sebelumnya. Contoh dalam ungkapan sehari-hari. Ya toh? Ana ishtaraitu al-fakihata min tufahin wa burtuqalin wa syammamin. Saya membeli buah-buahan, yaitu apel, semangka, ya bon,
apel, jeruk dan melon. Ishtaraitu al-khudrawati min karabsin wa badinjan wa gazar. Saya membeli sayur mayur yaitu seledri, terong dan wortel. Nah, jadi min di situ tidak lagi diterjemahkan dari, tapi antara lain atau misalnya, itu disebut sebagai min bayan. Bukan lagi diterjemahkan dari, tapi yaitu. Ma yawaddul ladzina kafaru, tidak menginginkan orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu kan masih abstrak, masih umum, masih global. Orang kafir yang siapa? Oh, orang kafir dari golongan ahlul kitab, bukan orang kafir dari bangsa Arab atau kafir Quraisy. Kan begitu gitu? Oke. Lalu kemudian ada min yang kedua, min khairin. Itu min apa Mas Andi? Minnya min zaidah. Aslinya khairun, ayyunazzala alaikum khairun. Ini adalah naibul fa'il dari yunazzal, subjek dari fi'il ayyunazzal. Kenapa harus ada min? Untuk menegaskan. Kalau khairun saja, itu makna harfiahnya kebaikan. Kalau min khairin diterjemahkan kebaikan apapun. Maksudnya apa? Misalnya begini, Bapak saya muliakan, sebentar lagi kan mau puasa terus lebaran. Biasanya kalau momentum lebaran itu momentum berkumpulnya keluarga. Lalu kemudian biasanya ada orang-orang yang datang dari luar kampung halaman. Ada yang dari Taiwan, dari Hong Kong, apa kerja. Terus kemudian menjadi obrolan masyarakat. Misalnya ada anak namanya Gandum, dia kerja di Jepang, sukses. Lalu kemudian Gandum pulang lebaran. Tetangga-tetangganya mesti pada kepo. Nah, kepo itu nopo? Cerigis, coro kasarannya. Gimana sih? Bubur bangun. Cerigis bangun. Ya intinya itu penasaran. Agung ninggali opo? Nah, kalau kita mau bilang Agung tidak meninggalkan apapun, maka kita akan mengatakan ya toh, ma taroka Agung ya toh, min khairin. Belas segiluwe orang, 1 rupiah pun sepeser pun tidak. Tapi kalau kemudian tidak ada min, itu mengandung pengertian Agung tidak ngasih saya. Mungkin tidak ngasih uang, tapi ngasih baju. Tidak ngasih baju, tidak ngasih uang, tapi ngasih ATM. Kan begitu. Tidak ngasih uang, tidak ngasih baju, tidak ngasih ATM, tapi mungkin ngasih sertifikat tanah. Kan kira begitu. Tapi nek wis min khairin kuwi blas. Oleh-oleh ya ora, duit ya ora, bahkan mungkin cek kosong pun enggak. Jadi maka tadi itu ayunazzala alaikum min khairin diterjemahkan kebaikan apapun. Ya bentuknya macam-macam. Gitu nggih. Nah, lalu mir rabbikum. Nah min yang ini baru min ibtida. Jadi min yang pertama min bayan diterjemahkan yaitu atau berupa. Min yang kedua adalah min zaidah diterjemahkan sama sekali atau apapun. Min yang ketiga adalah min ibtida yang diterjemahkan dari. Maka terjemahan secara pasnya kira-kira berbunyi begini. Orang-orang kafir yaitu ahli kitab, begitu pula orang musyrik, tidak menginginkan supaya kalian diturunkan kebaikan apapun dari Tuhan kalian. Jadi istilahnya sama sekali tidak menginginkan ada kebaikan apapun
itu diturunkan kepada Rasulullah dan umatnya. Nah, secara balaghah dapat kita sampaikan, perhatikan baik-baik Bapak saya muliakan, di ayat ini ada dua huruf nafi yang berbeda, yaitu la dan ma yawaddul ladzi dan walal musyrikin. Itu makna harfiahnya diterjemahkan tidak. Muncul pertanyaan, kenapa tidak dibuat sama saja? Misalnya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wa mal musyrikin, atau la yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tapi kemudian huruf nafinya itu dibedakan. Tentu ini bukan sekedar ngomong ya. Kalau manusia mungkin asal ngomong. Kalau Allah berfirman, itu mesti mengandung maksud dan tujuan tertentu. Nah, saya muliakan, sebenarnya ya, kata la dalam walal musyrikin itu bisa ditiadakan sehingga berbunyi ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin. Bisa. Tapi kemudian ditambah la itu sebagai penambahan penegasan. Jadi persis kayak misalnya kita nawari anak makan. Ayo nak makan, nggak mau. Ayo toh makan. Lalu dia bilang lagi, moh. Nah, iya toh? Lalu ayo toh juga lagi kemudian no way. Terakhir la pakai bahasa Jawa, bahasa Arab. Ya wes, berarti memang dia dengan berbagai penafian itu memang tidak mau. Baik saya muliakan, sehingga variasi penafian ini pertama pakai ma, yang kedua pakai la, itu menunjukkan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada min zaidah, Bapak-bapak yang saya muliakan, itu lebih menunjukkan lagi. Ya toh? Kemudian Bapak saya muliakan, aslinya. Iya toh? Turun yang bahasa Arabnya nazala yanzilu, menurunkan yang bahasa Arabnya bisa nazala yunazzilu atau anzala yunzilu, itu kata kerja transitif fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang membutuhkan objek dan dia bisa muta'addi li nafsihi. Muta'addi li nafsihi itu maksudnya apa? Dia bisa membentuk struktur objek tanpa kata penghubung, tanpa huruf jar. Tapi kemudian ada alaikum, aslinya ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala khairan mir rabbikum. Misalnya begitu. Itu juga bisa difahami. Tapi kemudian ada kata penghubung huruf jar ala, itu menunjukkan penegasan lagi. Ringkasnya dari analisa kebahasaan ini kita hanya ingin menyampaikan bahwa ini terkait dengan ayat yang dulu belum sampai. Nanti kita akan ketemu walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu memang never sama sekali babar belas tidak akan pernah mengharapkan kita ini mendapatkan kebaikan. Nah, maka Bapak saya muliakan, kalau di negara Islam itu ada negara yang maju, maka dia harus direcoki, digagalkan dan seterusnya. Iran ya terlepas dari Syiahnya, tetapi kan dia tetap masih anggota OKI, ya toh? Itu Irak sudah hancur, Suriah sudah, karena Palestina sih dari dulu. Gitu. Pakistan kemarin digoda-godain dengan India. Nah, jadi intinya apa yang saya muliakan, memang dari dulu orang
Yahudi dan Nasrani dan juga orang musyrik itu memang sama sekali dan tidak pernah menginginkan agar ada khairat, kemakmuran, kejayaan, ketenangan, ketentraman, keberhasilan yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan begitu pula orang-orang musyrik, sama sekali tidak menginginkan agar diturunkan terhadap kalian, wahai umat Muhammad, kebajikan apapun dari Tuhanmu. Nah, maka ya kalau kita mau jujur, Bapak saya muliakan, ya toh? Saya kurang tahu ya, tapi ada viral itu. Ya kalaupun nggak viral ya ramai. Lumpur Sidoarjo, Bapak saya muliakan. Itu kan baru sudah sekitar 20 tahun yang lalu mungkin. Lumpur Sidoarjo itu 2009, lupa saya. Intinya ada yang menganalisis bahwa kandungan lumpur Sidoarjo itu ternyata mengandung lithium atau yang disebut sebagai rare earth, bahasa Indonesia tanah jarang. Tanah jarang itu bukan berarti kok tanahnya arang-arang, itu bukan. Tanah jarang itu adalah bahan yang digunakan untuk baterai dan juga pesawat, khususnya pesawat ruang angkasa. Tanpa tanah jarang maka kita nggak bisa. Tanpa tanah jarang maka nggak ada HP, nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Maka kemudian sekarang itu sebenarnya Amerika itu terlepas dari kekuatannya yang dahsyat gitu, dia sebenarnya juga nggak begitu isopolah atau nggak begitu berani dengan Cina. Karena Cina itu termasuk pemasok tanah jarang yang terbesar. Salah satunya adalah dia menjalin hubungan dengan Afghanistan yang dikuasai Taliban. Orang Taliban itu rata-rata sangat jengkel dengan yang namanya Amerika. Maka kemudian dipupuk karo Cina, wes kowe dodolan karo aku wae. Sehingga Cina itu sekarang persediaan tanah dan rare-nya itu termasuk besar. Lah Cina kalau kamu ya rada serem gitu. Mengapa? Kalau Xi Jinping kemudian mengenal Donald Trump, bos, lu kira rasa kemaki. Kamu tuh jangan begitu banyak tingkah. Kalau kamu tanah jarang milik saya itu saya stop. Ya kamu mungkin akan tetap kaya, tapi sampai kapan? Sampai kapan kamu mau bertahan tidak bisa bikin pesawat, tidak bisa bikin mobil ataupun baterai itu? Nanti tak jual ke Rusia, tak jual ke Indonesia, tak jual ke nenek ke Indonesia aja nggak mungkin ya. Paling orang Cina itu ke Indonesia jual plastik. Itu gitu, kira-kira gitu. Ya intinya lah. Saya ingin mengatakan Indonesia ini penuh dengan khair. Ada lithium, ada magnesium, ada belerang, ada tembaga, ada nikel, ada daun salam, pandan, pandan macam-macam, pandan simo, pandan segege, Masya Allah. Gitu kan? Dan Indonesia ini merupakan negara berakhirnya dunia itu di Indonesia. Mengapa demikian? Karena di Indonesia ada namanya ujung pandang. Ya, ini hanya keguyon ya, tapi maksud saya itu apa? Ya, saya mengatakan Indonesia ini apa sih? Coba kita itu menghayal yang tidak ada di Indonesia. Masya Allah. Apa-apa ada. Nah, tetapi kemudian, iya toh, tentunya negara lain, qadarullah, pepestene Indonesia ini negara yang gembah lipah loh jinawi, tapi punya tetangga yang yo kadang akur, kadang tidak. Loh, dengan Malaysia kita pernah ganyang Malaysia, gitu nggih? Meskipun dalam sejarah Ipin Upin tidak pernah kelahi sama Unyil gitu namanya. Tapi kan ya itu terjadi. Dengan Australia lah kita ini Masya Allah. Iya toh lirik-lirik, apalagi dengan Singapura. Itu kan tadinya kita gedem-gedem sama Singapura itu.
Bongkaran Singapura itu dibantu sama Israel, burine Israel kuwi Amerika ya jadi coro-coro. Jadi aslinya Singapura itu kayak bocah cilik kemaki gitu, tapi mau kita keplai tapi ternyata wong tuan iki gajah gitu kan. Kita kan ya rontok ya piye lho. Aslinya Singapura itu lah ndak usah diserang pakai Kopassus. Wong Jawa kon plesir nang Singapura kemudian nguyuh masal wis kelep Singapura itu. Lah iya, mau apa? Lah iya, menghancurkan Singapura itu semudah itu. Nggih, kita etok-etok plesir, terus nanti dari Liwangan atau dari stasiun Tugu kita minum air sebanyak-banyaknya. Nanti kita wong Jawa kabeh pipis massal di Singapura. Oh, udah. Banjir itu. Lah iya. Tapi kan ya kira-kira bisa enggak seperti itu. Maksud saya apa? Saya muliakan, kita kembali kepada tadi ini. Indonesia ini negara yang penuh dengan tadi kekayaan sumber daya dan seperti itu, aset SDM dan SDA ya maksud saya beginilah, mosok sih 240 juta orang itu mohon maaf goblok semua, ya enggak lah. Orang pinter banyak, baik yang di dalam atau luar negeri. Orang Indonesia masya Allah gitu. Nah tetapi ya berbagai macam cara dibuat oleh bagaimana? Beliau karena medeni. Cina boleh oke lah, boleh bergaya apa. Tapi Cina itu kan hanya ibarat kata kayak paling 4 suku atau berapa. Indonesia ini berapa? 700 suku. Loh, kan saya muliakan. Kebayang boten sih sapu itu kalau sodo itu apa? Lidi. Sapu itu kan lidinya. Semakin banyak kan semakin kuat. Iya. Kalau ada suh itu apa bahasanya Pak Joko? Gelangan sapu. Oke, anggaplah itu pengikat sapu yang kuat, yang mempersatukan bangsa ini. Serem. Nyapon ya dal-dal, watu, kreweng, terus kemudian pelem bosok. Tapi kalau sapu itu hanya satu lidi, sekuat-kuat apapun, ayo gue nyapu kreweng ya tugel. Maksudnya apa? Bangsa ini kalau bersatu itu serem, maka dibuat tidak bersatu. Karena sekuat-kuatnya Cina itu hanya 1 atau 2, 3 suku. Sekuat-kuatnya India, dia terhalang oleh yang namanya kasta. Karena begitu. Sekuat-kuatnya Amerika, mereka itu adalah nomaden dan pendatang semua. Ciri dari pendatang, orangnya pragmatis, egois. Amerika itu hanya tinggal, sekarang sudah ada di mana-mana demo, bla bla bla. Jadi kesukuannya orang Amerika sebenarnya lebih rentan. Mungkin karena berita itu yang punya CNN, dia punya Ka'bah, minyak mau habis, mau apa? Ya tapi kan tetap haji di sana sampai Mekah, sampai kiamat pun haji nggak mungkin ke Wonosari tuh kan. Wah oke. Tapi ya tetap aja uangnya tidak sebanyak ketika misalnya ya toh Indonesia ini kalau dikelola kan serem kan begitu. Nah laut, air sampai turah-turah. Kadang saya berpikir bisa nggak ya air bah dari banjir itu dibuat menjadi tenaga listrik gitu. Bisa, sangat pinter. Jadi kalau kita itu kena banjir itu bukannya listrik mati, tapi malah listrik semakin pading gitu. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Wong Indonesia itu punya kepitra, punya teknologi. Tapi kan karena bermula dari mana? Bermula kalau kita itu kebanjiran sudah sedih dulu. Jadi memandang banjir itu bukan sebagai nafi'an, padahal doanya Allahumma shayban nafi'an. Tapi sudah musibah dulu. Waduh banjir, mestinya kan alhamdulillah banjir, mestinya begitu. Setelah alhamdulillah kita berpikir bagaimana banjir itu kemudian bisa menjadi berkah. Oh dibuat, ya setidaknya dibuat mancing lah, ya. Atau kalau anak-anak ya dibuat padusan. Oh itu orang-orang yang bisa menikmati hujan. Baik, saya muliakan sudah lewat dari yang semestinya. Insya Allah kita lanjutkan kajian tafsir Sabtu pagi. Sabtu depan insya Allah semoga kita semua diberikan umur panjang dan kesehatan serta istiqomah sehingga kita bisa melanjutkan
kajian tafsir Sabtu pagi. Tapi saya muliakan, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak yang saya muliakan, ya mengikuti secara langsung maupun secara online, izin menutup aplikasi Zoom sebagai pamit kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.